Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sempat hadir mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Untuk itu saya akan langsung saja menyampaikan sosialisasi saya tentang penerapan budaya positif di kalangan SMP Negeri 60. Ya, yang kita tahu budaya positif itu terbagi atas konsep inti budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada juga disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan juga keyakinan kelas yang harus kita terapkan di masing-masing kelas. Yang paling terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu dapat melihat profil pelajar Pancasila pada bagian yang di samping. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada juga berkebinekaan global. Ada juga mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Bapak Ibu, kita lanjut. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ada terbagi atas beberapa bagian, yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermakna. Yang paling terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, Bapak Ibu dapat lihat pada layar di depan itu terdapat stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kalau kita mau melihat tentang stimulus respon, yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Ketika kita kembali dalam bentuk teori kontrol, kita juga melihat realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, Bapak Ibu dapat melihat selanjutnya setiap orang yang sama. Ketika dia beralih ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibu, selanjutnya perilaku buruk yang dilihat sebagai kesalahan. Ya Bapak Ibu, perilaku buruk yang dilihat sebagai kesalahan ketika dia dirubah menjadi teori kontrol. Ya Bapak Ibu, kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu disiplin positif. Di sini disiplin positif itu berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baiklah, untuk segitiga restitusi yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi itu terdapat 3 bagian yang perlu kita terapkan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu dapat melihat pada slide yang saya tampilkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang sering digunakan dalam menstabilkan identitas atau menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang sering ditanyakan seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna, sehingga anak itu dia tidak merasa takut ketika kita menginterogasi atau menanyakan kesalahan dia. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, Bapak Ibu dapat melihat, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memahami suatu kebutuhan tertentu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan seperti ini. Kamu pasti punya alasan, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau digunakan untuk penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang di dalamnya terdapat validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya yang paling terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang sering kita gunakan yaitu untuk menanyakan permasalahan menggunakan segitiga restitusi di bagian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ketika anak itu dia mendapatkan suatu masalah atau dia berbuat suatu kesalahan atau melanggar peraturan, kita tidak boleh langsung menjudge bahwa dia yang salah. Kita harus menanyakan dulu apakah dia melanggar aturan yang kita buat di dalam kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Atau juga seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah Bapak Ibu. Untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai umum atau manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah mengikuti sosialisasi penyebaran disiplin positif di SMP Negeri 6 Buru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi,
berarti menjaga kebersihan. Iya kan? Menjaga kebersihan. Dua, menjaga kebersihan. Oke. Jagalah nama baik kelas. Jagalah nama baik kelas ini dia pakai apa? Jagalah nama baik kelas. Sebentar. Menghargai setiap guru yang mengajar di kelas. Menghargai setiap guru yang mengajar di kelas berarti apa? Berarti dia di sini sama ya, saling berbunyi, menghargai dan menghargai. Iya, dia masuk dalam ini saya, dia sudah masuk ya, oke ya. Yang selanjutnya menghargai setiap guru yang mengajar di kelas. Sama. Ini apa saling berbunyi, menghargai dan membantu sama yang lain berarti dia masuk ke saling menghargai dan menyayangi. Berarti yang ini ibu kalau sudah saling menghargai dan menyayangi berarti itu dia sudah masuk ke peduli. Jadi saling menghargai dan menyayangi. An, tadi ibu dengar kamu bertengkar dengan Fahmi. Iya Bu, saya marah sama Fahmi. Kenapa marah? Fahmi terus menerus menyontek pekerjaan saya. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Fahmi? Saya sangat marah Bu. Saya mengejek Fahmi dan tanpa sadar saya mendorong meja Fahmi. Oh iya, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas saya, tapi Fahmi hanya menyontek, tidak mau bekerja sendiri. Wajarlah kamu marah, karena pekerjaanmu dinyontek oleh Fahmi. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendorong meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Cepat sekali tindakan kamu, An. Tetap semangat ya. Sekarang silakan